di sebuah kampung atau di sebuah desa hiduplah seorang gadis bernama Katarina bersama ibunya dan juga seekor ikan mas milik si Katarina. Katarina begitu sayang, begitu mencintai ikan ini sehingga dia menyiapkan kolam khusus untuk ikan itu dan membuat pagar sekelilingnya. Dan setiap hari Katarina selalu menjenguk dan memberi makan untuk ikan itu. Pagi hari dia pergi menjenguk, melihat dan memberikan. Sore hari juga begitu. Katarina begitu setia memelihara dan juga menjaga ikan ini sampai ikan itu menjadi besar sekali. Dan cerita tentang keluarga Katarina bersama ibunya dan juga seekor ikan ini diketahui oleh seluruh masyarakat di desa itu, di kampung itu. Bahkan pihak istana kerajaan juga mendengar cerita tentang ikan mas ini dan juga keluarga Katarina ini. Pihak kerajaan, khususnya raja, begitu penasaran dengan cerita tentang ikan mas ini. Dia kemudian memerintahkan para serdadu kerajaan supaya mengintai atau memantau ikan mas itu. Kemudian para serdadu itu memberitahukan kepada raja bahwa ikan itu memang ada dan ukurannya sangat besar. Dan pada suatu ketika ada sebuah pesta yang dirayakan atau yang dilaksanakan di kerajaan. Dan raja ini mau sekali pada malam pesta itu, malam perayaan itu, supaya menu khususnya itu adalah menu istimewanya itu adalah ikan mas itu. Nah kemudian sang raja kemudian memerintahkan para serdadu supaya membunuh ikan itu dan membawanya kepada istana kerajaan. Sore itu seperti biasa Katarina pergi menjenguk ikan dan membawa makanan. Dan sore itu menjadi agak lain karena sesampainya Katarina di kolam itu, ikan itu kemudian menangis dan sambil bernyanyi. Bernyanyi yang sebenarnya adalah menangis. Begini ikan itu bernyanyi atau menangis. Nona Katarina, pulanglah sudah. Pulang Katarina, pulanglah sudah. Jam 5 sore saya kena tembak. Berulang kali ikan itu menyanyi yang juga sebenarnya dia menangis. Dan Katarina bingung mengapa ikan kesayangannya itu bernyanyi atau menangis seperti itu. Kemudian Katarina pulang dan ternyata memang sore itu para serdadu datang dan membunuh ikan itu. Setelah membunuhnya mereka atau para serdadu membawa ikan itu ke istana. Beberapa hari setelah kejadian itu, bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, si Katarina ini menyesal sekali dengan
tindakan atau perlakuan yang dibuat oleh para serdadu atau pihak istana kerajaan. Dia menyesal, sedih. Dia begitu sedih, sehingga karena begitu sedih dan dia begitu rindu dengan ikannya ini, dia kemudian pergi ke istana. Dia coba melihat, dia coba berusaha mencari di mana tulang-tulang ikan itu. Dan ternyata dia menemukan tulang-tulang ikan itu di sampah. Karena begitu dia sayang dan begitu rindu dengan ikan itu, dia kemudian mengangkut atau mengangkat tulang-tulang itu bawa ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia menyimpan baiknya di samping rumah. Tak lama kemudian, ternyata tulang ikan tadi berubah dan bertumbuh menjadi sebuah pohon. Katerina kemudian menyaksikan juga itu. Ternyata dia lihat ada sebuah pohon yang tumbuh. Dan dia yakin bahwa tulang-tulang itu sudah berubah menjadi pohon itu. Pohon itu tampaknya, pohon itu bertumbuh begitu subur. Dan daunnya begitu rindang, hijau. Dan yang menjadi luar biasa bahwa pohon itu kuat dan kokoh dan juga lurus. Kemudian Katerina ini memelihara dan menjaga juga pohon ini. Sampailah pohon ini setinggi Katerina ini. Dan kemudian cerita tentang pohon ini juga terdengar oleh pihak istana kerajaan. Dan pada saat itu juga, bersama dengan itu juga, di kerajaan mengalami sebuah semacam persoalan atau semacam kekacauan, di mana tiang-tiang rumah istana itu menjadi tidak kokoh atau tidak kuat, tidak kokoh atau boleh katakan sudah goyah, dan ada yang lapuk. Dan pada saat pihak istana kerajaan atau raja mendengar tentang cerita tentang pohon itu, dia begitu rindu supaya pohon itu pindah ke lingkungan istana. Dan memang kemudian dia memerintahkan para serdadu supaya mengambil pohon itu, memindahkan pohon itu. Bukannya dengan memotong, tetapi harus mencabutnya dan memindahkannya ke lingkungan istana. Serdadu pun menjalankan perintah itu. Sampai di sana, sampai di tempat Katerina atau rumah Katerina, mereka berusaha mencabut pohon itu. Dan ternyata tidak berhasil. Beberapa kali mereka berusaha dan melaporkan kepada pihak istana atau raja bahwa mereka tidak berhasil. Lalu raja kemudian memaksa untuk coba berusaha lagi. Dan memang hasilnya sama, mereka tidak berhasil mencabut pohon itu. Melihat kenyataan ini, akhirnya raja mengeluarkan pengumuman dan perintah kepada masyarakat desa atau masyarakat kampung. Dia mengeluarkan perintah seperti ini: siapa saja yang berhasil mencabut pohon itu, dia akan diberi penghargaan. Kalau dia seorang wanita, maka dia akan menjadi istri raja. Kalau dia seorang pria, maka dia akan menjadi pengganti raja. Mendengar berita itu, semua masyarakat di kampung atau di desa itu berusaha untuk mencabut, berlomba-lomba mencabut pohon itu. Tidak berhasil. Ketika mereka mencabut pohon itu bergerak sedikit pun tidak mau. Bahkan
ibu dari Katarina juga berusaha untuk mencabut pohon itu. Ketika dia berusaha mencabut pohon itu, yang terjadi apa? Hanya bergerak sedikit, tapi tidak berhasil tercabut pohon itu. Dan usaha dari semua masyarakat gagal. Dan bagaimana harapan dan niat raja itu kemudian diketahui juga oleh Katarina, bahwa dia mau pohon itu suatu ketika dia besar, dia harus menggantikan tiang-tiang yang lain juga yang ada di rumah istana kerajaan. Sebagai masyarakat biasa, sebagai masyarakat kecil, Katarina juga mau supaya dia juga berusaha mencabut pohon itu. Dan atas desakan dan permintaan dari ibunya, Katarina pun mau supaya mencabut pohon itu. Dan ketika Katarina mencabut pohon itu dan ternyata dia berhasil, semua orang kaget dan istana kerajaan kaget. Dan pada saat itu Katarina sudah menjadi seorang gadis yang dewasa, yang sudah besar. Dan ketika melihat juga, raja juga melihat Katarina seorang gadis yang cantik, dan dia kemudian menepati janjinya, menepati perintahnya, bahwa siapa yang berhasil mencabut pohon itu, dan kalau dia seorang wanita, dia akan dijadikan sebagai istri raja. Dan pada saat itu juga Katarina menjadi istri raja. Ceritanya sampai